Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Wah, udah lama ya gak ketemu. Semoga kabarnya baik-baik saja. Amin. Saya Humada Konisa sebagai moderator dan teman-teman saya dari kelompok 9 ingin berterima kasih kepada Bu Indah Listiana telah memberikan kami kesempatan penjelasan tentang komunikasi antar pribadi. Nah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Bahkan, komunikasi telah menjadi suatu fenomena bagi terbentuknya masyarakat atau komunitas yang terintegrasi oleh informasi, di mana masing-masing individu dalam masyarakat itu sendiri berbagi informasi untuk mencapai tujuan bersama. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampai pesan dan orang yang menerima pesan. Senada dengan hal itu, bahwa komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin communis. Komunis atau dalam bahasa Inggris common yang artinya sama. Komunikasi ada beberapa macam, seperti komunikasi antar pribadi, komunikasi antar kelompok, dan lainnya. Pada materi ini akan dijelaskan tentang informasi komunikasi antar pribadi itu sendiri. Nah, kalian tahu nggak sih komunikasi antar pribadi itu apa? Komunikasi antar pribadi artinya dapat berlangsung antara dua orang yang memang sedang bercakap-cakap atau dua orang dalam suatu pertemuan, misalnya antara seorang penyuluh dengan salah seorang petani pada pelaksanaan penyuluhan di suatu desa. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Oktaviana. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Profesor Fitri, tentang tujuan, fungsi, serta dua proses komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi ini sendiri memiliki 6 tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu mengenali diri dan orang lain. Yang kedua itu mengetahui dunia luar. Yang ketiga itu menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna. Yang keempat itu memelihara sikap, merubah sikap dan perilaku. Yang kelima itu bermain dan mencari hiburan. Dan yang keenam itu membantu orang lain. Selanjutnya, fungsi komunikasi antar pribadi ialah berusaha meningkatkan hubungan insan atau human relation, menciptakan dan mengatasi konflik-konflik yang pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman pribadi dengan orang lain. Melalui komunikasi antar pribadi ini, individu dapat berusaha membina hubungan dengan baik dengan individu lainnya dengan cara menaikkan empati atau menumbuhkan empati orang lain melalui dengan menceritakan pengalaman kita, menceritakan peristiwa-peristiwa yang kita alami. Kita bisa berbagi suka duka kita selama menuntut ilmu, bisa kita lakukan untuk menarik empati agar orang lain tersebut dapat menerima atau mau menerima informasi atau ilmu yang dapat kita sampaikan. Selanjutnya, kita juga antara komunikasi pribadi juga dapat menimbulkan mengurangi dampak dari konflik-konflik pribadi yang bisa timbul karena kesalahpahaman informasi yang diperoleh, serta dapat mengurangi suatu kesalahpahaman atau ketidakbenaran suatu informasi atau pengetahuan yang mereka peroleh, sehingga konflik-konflik di antara individu-individu tersebut dapat kita minimalisir terjadinya. Lanjut, dua jenis proses komunikasi antar pribadi itu dibagi menjadi aktif dan pasif. Yang aktif itu dialogis, yang pasif itu monolog. Kenapa disebut aktif dan pasif? Karena kalau aktif, dialog, terjadi suatu interaksi dalam komunikasi antar pribadi, sehingga seseorang yang menyampaikan informasi akan ditanggapi oleh orang lain yang menerima informasi, dan orang lain atau kedua belah pihak dapat berperan ganda sebagai pendengar dan pembicara sekaligus atau secara bergantian. Nah, bukan maksud saya ralat secara bergantian, bukan sekaligus. Jadi ketika saya sebagai pembicara dan Anda sebagai pendengar, sedangkan kalau kita melakukan barter atau share pengalaman Anda bisa sebagai pembicara dan saya sebagai pendengar, seperti itu. Jadi ada komunikasi atau interaksi
interaksi antara kedua belah pihak. Sedangkan kalau yang pasif, kenapa disebut pasif? Karena di antara komunikasi tersebut tidak terjadi interaksi antara kedua belah pihak. Yang satu pihak sebagai pendengar, yang satu pihak sebagai pembicara. Tidak bisa satu pihak yang mendengar menjadi pembicara dan bertukar peran. Nah, pembicara akan membicarakan atau memberikan info, sedangkan yang mendengar akan mendengarkan saja info tanpa ada tanggapan. Jadi tidak terjalin interaksi antara keduanya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kasih. Saya Maulida Mbavina Putri akan menyampaikan materi tentang keampuhan komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi dinilai yang paling ampuh untuk menggerakkan opini, perilaku seseorang. Komunikasi ini dilakukan tatap muka. Oleh karenanya, komunikasi antar pribadi ini dinilai sangat cocok untuk proses penyuluhan pertanian. Komunikasi antar pribadi ini seperti diketahui dilakukan tatap muka, artinya komunikator dan komunikan saling berhadapan. Oleh karenanya, komunikator bisa langsung mengetahui respon dari komunikan. Apabila respon yang diberikan komunikan positif, maka sang komunikator akan melanjutkan metode komunikasi yang sedang dijalankannya. Tetapi apabila respon komunikan negatif, maka komunikator akan segera mengganti metode yang sedang dia lakukan kepada sang komunikan. Respon dari komunikan ini bisa terlihat dari bagaimana cara dia menanggapi atau gestur tubuhnya. Jenis-jenis komunikasi antar pribadi. Menurut teoritis, jenis-jenis komunikasi antar pribadi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama komunikasi diadik. Komunikasi diadik terdiri dari dua pelaku, yaitu komunikator sebagai pemberi pesan dan komunikan sebagai penerima pesan. Karena komunikasi ini terjadi hanya dua pelaku, maka komunikasi ini berlangsung secara intern, yang artinya komunikator hanya berfokus pada satu komunikan. Yang kedua, komunikasi triadik. Komunikasi triadik ini terjadi dengan tiga pelaku. Yang pertama, komunikator sebagai pemberi pesan dan dua komunikan. Komunikasi ini terjadi seperti ini. Misalnya A adalah seorang komunikator. Kemudian dia menyampaikan pesan kepada B, seorang komunikan. Kemudian setelah B menanggapi apa yang dikatakan komunikator, ia beralih kepada C. Komunikasi ini juga terjadi secara dialogis. Jika dibandingkan komunikasi diadik dan triadik ini, maka yang lebih efektif adalah komunikasi diadik. Tetapi komunikasi triadik juga efektif jika dibandingkan dengan komunikasi massa atau kelompok. Baiklah, saya di sini yang Purbalingga Utomo akan menjelaskan tentang faktor homopili, heteropili, dan empati. Komunikasi yang efektif dapat dicapai dengan mengusahakan ketepatan atau akurasi yang paling tinggi derajatnya antara komunikator dan komunikan dalam setiap situasi. Total akurasi atau ketepatan yang menyeluruh dalam komunikasi menghendaki komunikator dan komunikan mempunyai pengalaman yang benar-benar sama dalam semua hal yang dibicarakan. Kesamaan dan ketidaksamaan dengan derajat pasangan komunikator dan komunikan dalam proses komunikasi dikenal istilah homopili dan heteropili. Yakni, homopili adalah sebuah istilah yang menggambarkan derajat pasangan perorangan yang berinteraksi yang memiliki kesamaan dalam sifatnya atau atribut seperti kepercayaan, nilai, pendidikan, status sosial, dan sebagainya. Heteropili merupakan kebalikan dari homopili. Didefinisikan sebagai derajat pasangan orang-orang yang berinteraksi yang berada dalam sifat-sifat tertentu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang dua jenis kegiatan komunikasi antar pribadi, yaitu ada anjangsana. Anjangsana adalah komunikasi antar pribadi yang berlangsung di rumah petani,
bersifat tidak resmi dan rileks. Anjang sana sesungguhnya adalah proses penyampaian informasi atau information sharing process, bukan hanya sekedar perjumpaan antara dua orang. Kemudian ada anjang karya. Anjang karya adalah kunjungan yang terencana pada tempat-tempat usaha tani atau kelompok tani dan bidang pertanian lainnya. Anjang karya merupakan metode penyuluhan dan akan lebih efektif ketika ada pada tahap penilaian untuk mempengaruhi pikiran dan keterampilan peserta, sasaran atau kelompok mandiri yang dikunjungi. Perkenalkan, nama saya Agil Rastomo. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh saudara Linda. Materi saya adalah ciri-ciri dari komunikasi antar pribadi yang efektif. Ciri-ciri dari komunikasi antar pribadi yang efektif terdapat 5 hal. Pertama, ada keterbukaan, yaitu ketika para pendengar ataupun para petani menanggapi dengan senang hati materi yang disampaikan oleh para penyuluh. Contohnya adalah ketika para penyuluh memberikan materi ataupun memberikan penyuluhan, maka para petani tersebut harus membeberkan ataupun mengutarakan masalah-masalah yang terdapat di dalam lahan pertanian ataupun pertanian mereka, sehingga masalah tersebut dapat dipecahkan dan komunikasi dapat berjalan dengan baik. Yang kedua adalah empati, yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Contohnya ada ketika para penyuluh mengubah sudut pandang mereka menjadi sudut pandang petani, maka mereka akan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh petani dan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga membuat komunikasi berjalan lebih terarah dan dapat berjalan lebih lancar. Yang ketiga adalah dukungan, yaitu situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi menjadi lebih efektif. Contohnya ada ketika para penyuluh memberikan materi ataupun memberikan penyuluhan, maka para petani ataupun para pendengar tersebut harus mendengarkan dengan sesama, memberikan dukungan berupa mendengarkan dengan sesama. Ataupun ketika penyuluh tersebut bertanya, maka para petani tersebut harus menjawab masalah-masalah yang ada sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan terdapat kerjasama dan komunikasi yang baik. Yang keempat adalah rasa positif. Seluruh orang di dunia ini harus memiliki rasa positif. Rasa positif dalam penyuluhan pertanian dapat membuat orang lain menjadi lebih aktif dalam penyuluhan pertanian, sehingga membuat komunikasi dalam penyuluhan pertanian menjadi lebih interaktif dan lebih kondusif. Contohnya adalah ketika pihak penyuluh ataupun pihak yang memberikan materi tersebut memberikan suatu penyuluhan, maka para petani ataupun para pendengar tersebut harus memiliki rasa positif untuk dapat melakukan materi tersebut yang diutarakan, sehingga terjadi komunikasi yang baik walaupun tidak secara langsung. Yang kelima adalah kesetaraan. Kesetaraan di sini penting untuk penyuluhan pertanian, di mana kesetaraan antara pihak petani dan pihak penyuluh sama-sama saling menghargai, sama-sama saling mendengarkan, sama-sama saling berguna, dan sama-sama saling memberikan sumbangan yang berguna untuk kedepannya. Contohnya adalah ketika para penyuluh memberikan penyuluhan, maka para petani tersebut harus diam menghargai para petani tersebut. Ataupun ketika para petani tersebut mengutarakan masalahnya, maka pihak penyuluh tersebut harus menghargai dengan diam dan mendengarkan masalah tersebut. Selain itu, sama-sama saling memberikan informasi. Misalkan ketika para penyuluh tersebut memberikan informasi apa yang harus dilakukan para petani, maka para petani tersebut harus memberikan informasi apa yang harus ataupun apa yang kurang di lahan pertanian mereka. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Afan. Nah, kesimpulan dari penjelasan teman-teman saya tadi yaitu komunikasi antar pribadi merupakan dasar paling penting dalam kegiatan penyuluhan. Setiap anggota dalam kegiatan penyuluhan akan menjadi lebih efektif apabila sudah didasari rasa percaya antara penyuluh dan pendengar dengan dasar komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi yang efektif menciptakan kegiatan penyuluhan yang kondusif sehingga tingkat produktivitas atau tingkat keberhasilan penyuluhan akan lebih besar. Sebaliknya, komunikasi yang tidak efektif dalam kegiatan penyuluhan bisa jadi mengakibatkan dampak yang negatif dan kerugian yang serius. Sehingga komunikasi antar pribadi harus dilakukan dengan dasar kepercayaan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, demikian presentasi yang bisa kami dapat sampaikan kepada kalian semua.
Semoga bisa diambil materinya, dan yang ingin menjawab yang ingin bertanya dipersilakan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.